Hola Besti Jagatani. Besti diduga kerap dicecar kubu Reza Gladys untuk kembali diperiksa dalam kasus yang melibatkan Nikita Mirzani dalam dugaan pemerasan dan pengancaman. Doktif kembali terlihat bereaksi Besti. Kalau sebelumnya ia mengingatkan Reza Gladys supaya jangan kurang tidur biar nggak pelangak-pelongok, terbaru Doktif dalam akun TikToknya bahkan menyebut Reza Gladys memberikan informasi yang sangat sesat dan malu-maluin profesi dokter karena nggak ngerti kandungan bahan aktif produknya sendiri. Bahkan diminta Doktif untuk stop jualan. Wow. Dan sementara itu Besti, ramai juga nih perihal konten kreator mereview penonton Reza Gladys saat jualan, di mana akun yang berpartisipasi memberikan komen di siaran langsung jualan online Reza Gladys diduga banyak terdapat akun-akun bodong. Ada Galactomyces salicylates, dia buat membantu memperbaiki skin barrier. Ada Galactomyces salicylates, dia buat membantu memperbaiki skin barrier. Reza Gladys, ya, nih, Doktif kasih nasihat bisa nggak? Sebenarnya Doktif tuh nggak mau lo ngebahas kamu lagi, tapi harus Doktif nasehatin. Kenapa? Karena kamu kasih lagi tuh informasi menyesatkan, ya. Itu informasi tadi tuh sangat menyesatkan. Mana ada ya Galactomyces salicylates itu nggak ada Reza Gladys. Adanya dua bahan aktif yang berbeda, Galactomyces fermenfiltrate atau galactosyl salicylate. Kamu sendiri nggak ngerti deh bahan aktif yang ada di skincare kamu. Artinya apa? Kamu stop dulu jualan ya. Kamu belajar dulu ilmu formulasi skincare. Kalau kamu nggak tahu, belajar ya. Nggak usah ngerasa sok pinter ya. Akhirnya ngomong tentang bahan aktif padahal salah. Udah ya, malu-maluin. Ini namanya mempermalukan namanya profesi dokter sendiri. Ya, perasaan dokter juga nggak sepelongak-pelongok itu gitu loh. Ya. Oke guys ya, kalian jadi konsumen yang cerdas, be smart, blacklist. Ya, penjual-penjual skincare yang tukang overclaim. Karena yang mereka jual adalah kehidupan hedonitasnya. Hedonnya, kemewahannya, bukan produknya, kualitas produk skincare-nya. Kenapa? Terbukti kan? Mereka sendiri nggak paham apa yang mereka jual, nggak tahu bahan aktifnya tuh apa di suatu produknya. Mau muka kalian dijadikan bahan percobaannya? Mau? Udah ya guys ya, be smart, jangan FOMO, save your money. Ya Reza Gladys, kamu kan sudah sering mendapatkan keuntungan ratusan miliar bertahun-tahun yang lalu. Stop dulu jualan, belajar ilmu formulasi. Ya, oke guys ya, salam cerdas bareng Doktif, dokter detektif. Bye. Nah sayangnya, kamu jangan sampai nggak kebagian karena ini udah bagus banget untuk bisa menggantikan sebagai jadwal makan malam kamu. Iya, 70 orang terakhir. Terakhir sayang, kamu gercekin aja, kamu ambil sekarang juga. Cepet banget lo sih. Kalian kamu ambilnya di 1 mil selamanya. Sayang nggak boleh kamu ambil sekalian, ambil Indah. Indah lagi. Udah lagi lo, berjolim. Pada duduk ngapain? Iya. Jolim. Ambil saya nih. Ambil Besti. 40.000 ini diakui. Demi apa ya ini tuh? Demi apa? Ambil. Untuk kalian yang mau apa namanya? Apa tuh? Iya, menang Assalamualaikum ya. Yang mau ambil sekarang 40 orang lagi. 140 ribuan aja. Anak 12 tahun baru 300.000 saya. Ya, terus ambil sekarang juga ya sayangku, itu bisa dipakai kamu di pagi hari dan juga di malam hari sayangku cintaku ya. Terus ambil sekarang juga sayang habis. Ini apa lagi? Mau apa lagi? Mau apa lagi Besti komen? Boleh di komen. Apa lagi? Komen lu mau apa Besti? Iya aku tahu. Dari tadi banyak yang Nah kan, by the way, entah belum tahu perihal disebut nggak ngerti bahan aktif kandungan produk sendiri atau emang nggak peduli dengan celotehan Doktif, Reza Gladys dalam story Instagramnya justru membagikan aktivitas jualannya, termasuk berbagi parcel dan rejeki kepada pengikutnya yang ia DM. Dan nggak lupa, ia juga memperlihatkan banyaknya cuan yang didapat para affiliate produknya, Besti. Ketika satu geng udah jadi affiliate Glavizia, kulit glow, cuan bareng.
Assalamualaikum, kita udah memulai nih. Sebentar lagi mau aku klik. Jangan lupa join karena ininya cuman sedikit, cuma 10 aja, cus. Mulai, cus, join TikTok dan cantik sekarang juga. Tuh Besti, meski diduga tak menanggapi soal Doktif, tapi dalam instastory-nya Reza Gladys terlihat menjawab pertanyaan warganet perihal kuasa hukumnya yang sempat menyatakan kalau saat sidang Wan Prestasi tanggal 11 Juni lalu, Reza Gladys disebut datang tapi di parkiran, di mana dalam unggahan story-nya tersebut ia memperlihatkan sertifikat acara yang ia hadiri di Bangkok tanggal 6-8 dan memberikan caption kalau tanggal 9 ia sudah di Jakarta. Tapi Besti, di sisi lain Nikita Mirzani juga terlihat bereaksi nih Besti. Melalui IG story-nya, Niki terlihat mengunggah ulang video pernyataan terkait kehadiran Reza Gladys di parkiran saat sidang Wan Prestasi tersebut. Sidang Wan Prestasi 11 Juni kemarin yang kemudian disambung dengan unggahan ulang video Fahmi Bahmid yang menduga tanggal 11 Juni RG mendapat panggilan kepolisian atas laporan para korban produknya. Dia malah sebenarnya Dr. Reza ini bertanya kapan saya datang. Dia malah kayaknya udah menggebu-gebu juga kepingin datang. Cuman kami ini apalagi ketua kami ini Tuan instruksi. Ya ini saya berdasarkan dapat informasi, jadi untuk kepastiannya silakan dicek langsung kepada Humas Polda Metro Jaya, tanyakan besok itu apakah akan hadir atau tidak seseorang yang Nah Besti, bicara perihal produk, beberapa praktisi hukum yang juga sempat menyampaikan opininya perihal kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Niki dan diduga ada keterkaitannya dengan produk yang dituding overclaim untuk diperiksa, walaupun Julianus menegaskan kalau Reza Gladys nggak takut perihal produknya juga diperiksa. Sementara itu Besti, di sisi lain, Niki dalam video yang beredar pernah terlihat mengungkap perihal produk RG yang diduga berbahaya karena ada jarum suntik yang seharusnya tidak dijual secara bebas di e-commerce. Dan Sunan bahkan pernah menyindir mafia skincare yang diduga warganet merupakan Reza Gladys dengan membongkar perihal pengakuan seseorang di mana diduga RG membuat produk di pabriknya dan diduga terdapat bahan berbahaya di dalam produk tersebut. Tentang masalah apa? Apakah ada masalah bisnis atau tentang sesuatu yang tidak perlu di speak up? Nanti dicari ke belakang, nanti gara-gara kesepakatan gue bayar lo tapi lo jangan ribut. Mampus gak tuh? Lo jangan ribut lah, jangan ribut tentang masalah apa? Pasti akan masalah sesuatu yang ditutupi oleh si pihak Rezanya. Bunyi muncul, dicari apa masalahnya, ternyata terjadi indikasi dugaan menyuap seseorang supaya tidak speak up tentang masalah apa? Tentang masalah skincare. Kenapa skincare sampai kayak gitu? Berarti ada sesuatu yang nggak bener. Ini kan panjang nanti nih. Saya pengen minta Pak Kapolda itu memerintahkan penyidik untuk mempublish apa isi dari skincare itu, komposisi seperti apa, sehingga kok bisa sini kita Mirzani masuk, sedangkan di satu sisi Reza Gladys ini tidak diungkap dari skincare itu apa kejadiannya. Pasti kan ada nggak beres ini. Jadi gini, inilah di sini komisi berapa yang menangani masalah kosmetik itu ya, masalah kesehatan lah, entah komisi 7 entah komisi berapa lah. Tapi saya pikir ini tidak bisa didiamkan saja. Ya, artinya mesti pemerintah hadir mengendalikan ini, mengatur ini, ya supaya tata niaganya, impornya seperti apa,
penyebaran penjualannya seperti apa. Jadi tata niaganya itu diatur. Ada undang-undang yang mengaturnya, ya, di undang-undang perdagangan. Yang pasti begini, satu lagi saya perlu sampaikan bahwa klien kami tidak pernah takut terhadap di reviewnya produknya, tidak pernah takut terhadap itu. Kenapa? Karena klien kami sudah memenuhi ketentuan notifikasi izin edar dan hal-hal yang diatur oleh BPOM. Yang jadi persoalan adalah ketika si oknum-oknum yang terlapor ini sering mereview produknya, kemudian menambahkan narasi bahasa bahwa inilah flexing, wajah abu-abu dan sebagainya. Itu yang membuat dia terganggu secara mental. Dokter Reza Gladys yang licik berlindung di balik kedokterannya yang kalian tidak tahu, gue tahu. Nih, Gladys ini cuma ditempel stiker, dijual di e-commerce di akun pribadinya dia, tidak ber-BPOM, tidak boleh dilakukan di rumah. Jual 2 jutaan. Ini produk yang gua tahu, si Reza Gladys ini tidak boleh gua spill produk ini. Walhasil dia minta-minta ke Dokter Oki untuk ketemu sama gua karena gua udah beli produk dia yang ini. Dia takut banget nih gua spill yang ini. Terus dia minta tolong Dokter Oki untuk ketemu sama gua. Gua nggak mau lah. Kalau mau ketemu sama gua bayar. Bener nggak? Ya nggak. Kalau dia kan sudah membohongi. Ini adalah produknya Reza Gladys yang tidak boleh dijual. Dan ini sama kayak si Soneo, cuma ditempel stiker. Ini dijual di e-commerce secara terang-terangan, secara bebas. Nih, lah pertama itu tidak ber-BPOM, kedua ada, ketiga overclaim. Jarum suntik itu kalau untuk kecantikan tidak boleh dipakai di rumah sendiri. Kalian harus pinter ya. Reza Gladys ini bukan lagi penipuan, tapi dia sudah melakukan kejahatan ke customernya. Nih, ini yang gua mau spill. Tapi karena dia tahu gua sudah beli produknya ini di akun resminya dia menghubungi. Kenapa saya menyatakan mafia skincare? Karena ada salah satu pengusaha pabrik pembuat maklon, di mana ada beberapa pengusaha skincare yang dimana pengusaha skincare itu saat ini sedang ramai dibicarakan karena diduga diperas ya, atau mau diperas oleh Nikita Mirzani. Si pengusaha skincare itu membuat ya produknya di sebuah pabrik yang dimana pabrik tersebut sudah mengakui kepada saya ya dengan sangat menyesal dalam kandungan produk-produk skincare yang mungkin saja saat ini beredar di masyarakat terdapat kandungan-kandungan yang berbahaya ya, artinya ini betul-betul dapat merugikan masyarakat atau mengganggu kesehatan masyarakat. Dia menyampaikan kepada saya bahwa pabriknya di mana tempat si pengusaha skincare ini membuat ada bahan-bahan yang tidak seharusnya masuk dalam produk-produk tersebut. Maka bersama ini saya juga ingin menyampaikan kepada Doktif ya. Saya Bang Nahak pada saat itu bertemu dengan teman-teman media menyatakan sikap siap membantu masyarakat korban skincare. Dan masih sampai detik ini kami berkomitmen akan hal itu. Yang dimana pada saat kami menyampaikan jumpa pers terkait dengan komitmen kami, yang dimana pada saat itu ada senior kami, yaitu Bang Petrus Balapationa, yang secara profesional saat ini sedang menjadi kuasa hukum dari salah satu pengusaha skincare. Kami ingin menyampaikan bahwa tidak ada kaitannya dengan kami. Ya, saya tidak kenal
dengan klien dari Bang Petrus Balapationa, pengusaha skincare, saya tidak kenal. Tuh Besti, melihat Niki yang sudah siap sidang dan kini RG diduga ramai karena diduga mangkir dari panggilan kepolisian terkait laporan korban mengenai produknya, apakah ini akan membuat pihak RG juga jadi semakin sibuk nantinya Besti? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.